VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Happy Wednesday. Tak terasa ya, bulan Agustus sudah hampir habis. Dan hari jadi kemerdekaan RI juga telah berlalu. Namun di ibu kota AS, Washington DC, nuansa Indonesia masih terasa karena setiap tahun kantor-kantor kedutaan Indonesia di luar negeri mengundang para diplomat negara lain untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI dalam acara resepsi diplomatik. Juga pendengar, dalam tahun ini bertepatan dengan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika. Nah, semoga terjalin ya dengan hangat dan terus berkembang. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati dan produser Bani Rahayu. Kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Presiden Biden mendukung Wapres Kamala Harris sebagai calon presiden Partai Demokrat. But she'll be a president our children can look up to. She'll be a president respected. Menlu AS di Doha untuk misi gencatan senjata di Timur Tengah. The agreement is very clear on the schedule and the locations of IDF withdrawals from Gaza. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Leonard Triono. Good morning, selamat pagi pendengar. 13 orang ditangkap dalam protes pada hari pertama konvensi Nasional Demokrat di Chicago. Sebagian besar terkait dengan pembobolan singkat pagar keamanan dekat United Center tempat berlangsung konvensi, kata kepala polisi kota itu hari Selasa. Jumlah peserta pada demonstrasi pada hari Senin jauh di bawah perkiraan penyelenggara yang sebelumnya memperkirakan lebih dari 20.000 orang. Kepala polisi Chicago, Larry Snelling, mengatakan pada hari Selasa bahwa massa berjumlah sekitar 3.500 orang dan sebagian besar pengunjuk rasa melakukan aksi damai. Namun sebagian orang bentrok dengan polisi menggunakan semprotan merica dan melemparkan botol air ke polisi. Selama berlangsung bentrokan di taman tempat pagar keamanan dibobol, kata Snelling. Ia mengatakan polisi tidak menggunakan semprotan kimia apapun. Officers show great restraint. We're not going to tolerate vandalism and violence in our city. Petugas kami menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa, katanya dalam konferensi pers. Kami tidak akan menoleransi vandalisme dan kekerasan di kota kami. Kami akan terus melindungi kota kami, tambahnya. Snelling mengatakan seiring dengan lebih banyak protes yang direncanakan, departemennya siap untuk meredakan situasi kapanpun. Para analis mengatakan tabrakan terbaru antara kapal penjaga pantai Tiongkok dan Filipina di dekat terumbu karang yang disengketakan di Laut Cina Selatan merupakan bagian dari kampanye Beijing untuk memaksa Manila melunakkan posisinya. Mereka mengatakan hal itu juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah kedua negara dapat menjaga ketenangan meskipun telah mencapai kesepakatan sementara untuk menghindari bentrokan. Insiden hari Senin yang mengakibatkan lubang menganga di kapal penjaga pantai Filipina terjadi di dekat Beteng Saibina, sebuah wilayah yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Tiongkok mengatakan terumbu karang yang sebagian tenggelam itu merupakan bagian dari wilayahnya. Tiongkok mencoba mengintimidasi Filipina dan memaksa mereka untuk mengurangi kehadiran penjaga pantai mereka di sekitar terumbu karang yang disengketakan di Laut Cina Selatan, kata Colin Koh, seorang pakar keamanan maritim di Fakultas Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura. Koh menyatakan
Insiden hari Senin di sekitar Beting Sabina itu adalah bentrokan pertama yang dilaporkan di dekat terumbu karang tersebut dan menunjukkan bahwa penjaga pantai Tiongkok menggunakan pendekatan sistematis untuk memaksakan klaim teritorialnya di laut, saya ulangi, di hampir seluruh laut Cina Selatan. Meskipun putusan tahun 2016 oleh pengadilan arbitrase tetap di Den Haag bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional. Para pejabat Palestina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan udara Israel di sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di kota Gaza menewaskan sedikitnya 10 orang. Militer Israel mengatakan serangan terhadap sekolah Mustafa Hafez menarget militan Hamas yang telah mendirikan pusat komando di dalamnya dan merencanakan serta melancarkan serangan. Pertahanan Sipil Palestina, kelompok pertolongan pertama yang beroperasi di bawah pemerintahan yang dipimpin Hamas, mengatakan serangan itu menewaskan sedikitnya 10 orang. Saya tidak tahu kemana kami harus pergi. Mereka menyerang rumah kami, mereka menyerang masjid, mereka menyerang jalan. Saya tidak tahu kemana harus pergi untuk berlindung bersama anak-anak kecil, kata Khalil Abu Aqwa, seorang perempuan pengungsi di lokasi sekolah tersebut kepada kantor berita Associated Press. Israel mengatakan bahwa mereka berusaha untuk tidak melukai warga sipil dan menyalahkan kematian mereka pada Hamas karena militan tersebut beroperasi di daerah permukiman padat. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triono. Pendengar, Konvensi Nasional Partai Demokrat 2024 berlanjut hari kedua dengan menampilkan pidato dari mantan Presiden AS Barack Obama dan suami calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris, Doug Emhoff. Berikut laporan reporter kami Taris Hirsiman dari arena konvensi di Chicago, Illinois. Pendengar, acara pembukaan Konvensi Nasional Partai Demokrat yang digelar pada Senin kemarin ditutup meriah dan diakhiri dengan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendapuk Kamala Harris sebagai penerusnya. Memasuki hari kedua konvensi pada hari Selasa ini, sejumlah nama besar dari Partai Demokrat akan menyampaikan pidatonya dalam mengusung pencalonan Harris dan Tim Walz untuk bersaing dengan pasangan Capres-Cawapres dari Partai Republik, Donald Trump dan JD Vance dalam Pilpres 5 November mendatang. Pendengar, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta mantan Ibu Negara Michelle Obama akan menyampaikan pidato pada hari kedua ini. Suami Kamala Harris, Doug Emhoff, juga dijadwalkan menyampaikan pidato. Meski sempat tampil secara mendadak pada hari pertama, Harris diperkirakan tidak akan menghadiri konvensi pada hari Selasa ini karena dijadwalkan untuk berkampanye ke negara bagian Wisconsin. Sementara itu, pesaingnya, Donald Trump, juga akan berkampanye ke Michigan untuk pertama kalinya pada hari yang sama. Nah, pendengar, Wisconsin dan Michigan merupakan swing states atau negara bagian yang tidak menunjukkan dukungan mutlak pada salah satu kandidat, sehingga diperkirakan akan menjadi medan pertempuran utama kedua kandidat untuk meraih kursi di Gedung Putih. Area konvensi baik di United Center maupun di McCormick Place masih mendapat penjagaan ketat personil kepolisian Chicago dan Secret Service. Pada Selasa pagi, pendengar, saya melihat sejumlah petugas pemasang pagar pembatas tambahan di sekitar United Center. Sehari setelah sebelumnya para demonstran berunjuk rasa menentang perang di Gaza dan beberapa di antara mereka sempat menerobos masuk ke perimeter penjagaan. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan kota Chicago juga masih dialihkan, termasuk pengalihan situasional ketika tamu penting akan masuk ke area konvensi maupun ketika ada aksi unjuk rasa. Saya juga ingin laporkan pendengar bahwa suasana konvensi pada hari pertama berlangsung penuh antusias. Selain Biden, mantan calon Presiden Hillary Clinton juga menyampaikan pidatonya yang berisi harapannya agar Amerika memiliki presiden perempuan pertama. Tapi, aksi protes terkait bagaimana Amerika Serikat mengambil kebijakan soal konflik di Gaza ikut mewarnai konvensi ini. Ada demo pro-Palestina dan ada juga demo pro-Israel. Pendengar, ribuan demonstran sebelumnya berunjuk rasa di sekitar area konvensi. Seorang delegas dari Michigan bahkan sempat berunjuk rasa di arena konvensi dengan mengusung spanduk bertuliskan "Berhenti Persenjatai Israel" saat Joe Biden berpidato, sehingga terpaksa digiring keluar oleh petugas keamanan. Lalu dalam pidatonya, Biden sempat menyatakan bahwa dirinya akan terus berusaha mengakhiri perang di Gaza.
Dan demikian pendengar, saya Taris Riziman melaporkan langsung dari DNC Arena di United Center, Chicago, Illinois, kembali ke studio VOA di Washington DC. Sekitar sebulan setelah mundur dari pencalonan kembali, Presiden AS Joe Biden berpidato di Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago. Tak lagi sebagai capres petahana, ia mengangkat pencapaiannya selama memimpin dan mendukung penuh Kamala Harris sebagai capres presiden dari Partai Demokrat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Chicago, Illinois. Penampilan Presiden Joe Biden pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat disambut meriah. Thank you. Di Chicago, Biden mendukung pencalonan Wakil Presiden Kamala Harris. But she'll be a president. Ia akan menjadi presiden panutan anak-anak kita. Ia akan menjadi presiden yang dihormati para pemimpin dunia karena ia sendiri kini sudah dihormati. Semula, konvensi akan mengukuhkan Biden sebagai capres Partai Demokrat. Tapi Juli lalu, Biden mundur dari pencalonan. Pergeseran drastis terjadi saat debat capres pertama dengan mantan Presiden Donald Trump pada akhir Juni. Saat Biden sering terbata-bata, sehingga menguatkan kekhawatiran soal usia Biden yang telah 81 tahun. Lalu terjadi upaya pembunuhan terhadap Trump yang semakin menguatkan dukungan bagi capres Partai Republik tersebut. Selama beberapa pekan, Biden tetap berniat maju, meski sejumlah tokoh partai di balik layar mendesaknya mundur. Thomas Schwartz adalah pakar sejarah Presiden Amerika Serikat di Vanderbilt University. Despite having won the nomination in the primaries. Meskipun ia memenangkan pencalonan melalui pemilihan pendahuluan, ia kini diminta untuk memberikan dukungan secara antusias bagi wakil presidennya, Kamala Harris. Tidak perlu analisis seorang Sigmund Freud untuk menyadari bahwa perasaannya mungkin sangat campur aduk mengenai hal ini. Selain memberi dukungan bulat kepada Kamala Harris, pidato Joe Biden di hadapan peserta konvensi juga mengangkat sejumlah pencapaian pemerintahan Biden-Harris selama 3,5 tahun terakhir, termasuk penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi yang sebelumnya terjun bebas saat darurat pandemi. Pidatonya membawa tema menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pemimpin baru. Julie Locke adalah delegasi dari Georgia. Pidatonya indah, pidatonya sangat bagus. Puncak dari pengabdiannya selama bertahun-tahun. Sementara Jim Costa mewakili California. Warisannya kuat dan positif, dan malam ini ia mengatakan kepada rakyat Amerika alasannya mencintai mereka. Di luar konvensi, perubahan paslon Partai Demokrat digunakan untuk memecah belah partai. Mantan Presiden Trump dalam kampanyenya telah menyebut pergantian ini sebagai kudeta. Mereka memaksa Joe Biden mundur. Itu adalah kudeta. Kita menyaksikan sebuah kudeta. Tapi di dalam arena konvensi, Biden kembali mengontraskan Harris, seorang mantan jaksa, dengan Trump yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Kamala Harris dan sejumlah tokoh lain juga berterima kasih kepada Joe Biden atas pengabdiannya. Harris sendiri akan resmi menerima nominasi partai pada Kamis malam 22 Agustus waktu setempat. Dari Chicago, Illinois, Taris Riziman dan tim VOA. Pendengar, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuntaskan lawatannya ke Timur Tengah Selasa malam. Ini misi diplomatik terbarunya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Blinken mengingatkan bahwa waktu sangat penting dalam mencapai gencatan senjata. Blinken mengingatkan bahwa tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ia menyampaikan itu Selasa malam di Doha, Qatar, persinggahan terakhirnya sebelum menuntaskan lawatannya di Timur Tengah. Waktunya sangat penting untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, kata Blinken kepada wartawan di Bandara Doha ketika bersiap terbang kembali ke Washington. Ia menambahkan bahwa Amerika menolak pendudukan Israel jangka panjang di Gaza. The agreement is very clear on the schedule and the locations. Kesepakatan itu sangat jelas mengenai jadwal dan lokasi penarikan pasukan Israel dari Gaza dan Israel telah menyetujuinya. Blinken tiba di Qatar yang menampung beberapa pemimpin Hamas di pengasingan setelah melakukan pertemuan di Mesir yang berbatasan dengan Gaza dan bertemu Benyamin Netanyahu.
Blinken mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel itu telah menerima proposal Amerika untuk menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas. Ia meminta Hamas juga menerima proposal tersebut. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengkritik pernyataan Blinken pada Senin bahwa Netanyahu menerima proposal yang diperbarui. Hamdan menilai pernyataan Blinken menimbulkan banyak ambiguitas, karena itu bukan apa yang disampaikan kepada kami atau apa yang kami sepakati, ujar Hamdan. Kepada kantor berita Reuters, ia mengatakan Hamas telah mengonfirmasi kepada para mediator bahwa tidak perlu negosiasi lebih lanjut. Yang diperlukan adalah menyepakati mekanisme implementasi. Ketika Blinken mengatakan bahwa Israel telah setuju, dan kemudian Israel mengatakan bahwa ada dokumen yang diperbarui, itu berarti pemerintah Amerika menyerah pada tekanan Israel dan bukan sebaliknya. Menurut apa yang kami terima dari para mediator, Israel datang ke pertemuan di Doha dengan tuntutan baru dan lebih banyak persyaratan yang bahkan bertentangan dengan usul Biden. Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa Israel mendekati kemenangan dalam perang di Gaza, sambil terus berusaha membebaskan sandera dalam perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Netanyahu mengatakan, menumpas Hamas dan meraih kemenangan, kami mendekati tujuan itu selangkah demi selangkah. Dengan seluruh kekuatan, kami mempreteli rezim Hamas dan mengenyahkan kemampuan militer mereka. Proses ini terus maju. Netanyahu menyampaikan itu di Yerusalem dalam pertemuan dengan Forum Gefura dan Tikva yang terdiri dari keluarga-keluarga yang kehilangan tentara dalam perang di Gaza dan keluarga-keluarga sandera yang menentang kesepakatan gencatan senjata. Karlina Amkas, VOA, Washington.